Memasuki tahun 2024, dunia dihadapkan dengan ancaman keamanan maritim yang meningkat di Laut Merah sebagai perluasan perang yang terjadi di jalur Gaza antara Hamas versus Israel sejak 7 Oktober 2023. Kelompok Houthi terus melancarkan serangan drone dan rudal hingga mengancam akan membajak kapal-kapal yang melintas di kawasan tersebut, khususnya kapal-kapal yang terafiliasi dengan Israel. Serangan dan ancaman itu pun direspon oleh koalisi internasional melalui pengerahan kapal-kapal perang dalam Operation Prosperity Guardian yang dipimpin oleh Amerika Serikat untuk mengamankan jalur pelayaran internasional di Laut Merah. Selain itu, Amerika Serikat dan Inggris melancarkan serangan balik terhadap pasukan dan objek militer milik Houthi sejak 12 Januari 2024 dan masih terus berlangsung sampai sekarang. Perluasan perang di jalur Gaza hingga ke Laut Merah dapat dipandang sebagai bagian dari perang proksi antara Amerika Serikat dan Iran. Sebagaimana diketahui, Teheran sejak 2015 mendukung Houthi dalam perang melawan Saudi Arabia dan Uni Emirat Arab lewat pasokan beragam jenis senjata, termasuk rudal dan UAV. Makin tingginya intensitas konflik di Timur Tengah terjadi di saat perang antara Ukraina dan Rusia yang masih terus berlangsung. Amerika Serikat yang sejak awal mendukung habis-habisan Ukraina dengan bermacam bantuan peralatan perang, kini menghadapi isu politik domestik di Kongres untuk terus membiayai Kiev. Partai Republik menentang keras pendanaan baru bagi Ukraina, sementara Partai Demokrat dan Gedung Putih bersikeras tentang alokasi baru untuk Ukraina. Di saat yang sama, ketegangan geopolitik di Laut Cina Selatan terus meningkat karena agresivitas klaim teritorial Cina, khususnya terhadap Filipina. Sebagai respon, pemerintah Filipina telah mengumumkan rencana untuk meningkatkan postur pertahanan di perairan-perairan yang diklaim oleh Cina. Selain itu, Filipina berencana meningkatkan kerjasama pertahanan dengan beberapa negara, seperti Amerika Serikat, Jepang, dan Australia. Di samping ketegangan di Laut Cina Selatan, masih ada pula resiko konflik bersenjata di Selat Taiwan dan Semenanjung Korea di mana Amerika Serikat memiliki kepentingan langsung dengan kedua konflik potensial tersebut. Mengingat dampak langsungnya terhadap Indonesia, isu Laut Cina Selatan dan persaingan geopolitik antara Cina dan Amerika Serikat mendapat perhatian khusus dalam debat calon presiden ketiga pada 7 Januari 2024. Semua pasangan calon menjanjikan postur pertahanan yang lebih kuat, termasuk dalam bentuk peningkatan kehadiran unsur-unsur TNI di perairan-perairan sekitar Pulau Natuna yang berbatasan langsung dengan Laut Cina Selatan. Selain itu, seluruh kandidat juga berjanji untuk meningkatkan anggaran pertahanan dan melakukan modernisasi alutsista TNI. Muncul juga pertanyaan mengenai kontribusi nyata seperti apa yang bisa Indonesia, khususnya TNI Angkatan Laut dan TNI Angkatan Udara berikan dalam menjaga stabilitas regional. Meskipun para pasangan calon tidak memberikan detail yang cukup tentang bagaimana mereka akan mewujudkan visi misi di bidang pertahanan, salah satu konsekuensi logis dari janji politik mereka untuk meningkatkan kehadiran TNI di sekitar Natuna adalah memprioritaskan pembelian kapal permukaan dan kapal selam ocean going. Selain itu, pengadaan pesawat patroli maritim yang lebih besar dan modern juga dibutuhkan. Hal ini tidak terlalu sulit untuk dilakukan karena Indonesia tengah membangun fregat Arrowhead 140 dan sudah menerima tawaran berbagai jenis platform yang sesuai, seperti OPV kelas Tawny Revell dan serta kapal selam Scorpion. Memiliki platform dengan kemampuan ocean going yang mumpuni, baik endurance serta firepower, juga menjadi syarat dasar jika Indonesia memang ingin memiliki kontribusi berarti terhadap keamanan regional dibanding memiliki platform yang hanya mampu dikerahkan di dalam negeri saja. Tidak hanya untuk operasi militer perang, platform ocean going yang mumpuni juga memungkinkan Indonesia untuk terus aktif dalam operasi perdamaian PBB seperti yang selama ini dilakukan oleh TNI Angkatan Laut
dengan mengirimkan kapal perang guna mendukung Maritime Task Force UNIFIL di Laut Mediterania. Begitu pula dengan misi bantuan kemanusiaan, seperti pengiriman kapal bantu rumah sakit KRI Dr. Rajiman Wedyo di Ningrat 992 ke Mesir untuk mengirimkan bantuan bagi rakyat Palestina. Mempunyai sejumlah platform ocean going kini merupakan kebutuhan bagi Indonesia agar dapat lebih sering hadir di zona ekonomi eksklusif atau ZEE dan zona tambahan. Kapal perang dengan kemampuan ocean going dapat pula menjadi bagian dari instrumen diplomasi Indonesia dalam persaturan antar bangsa. Pertanyaannya adalah, apakah pengadaan beberapa jenis kapal yang memiliki kemampuan ocean going akan menjadi bagian dari Blue Book 2025-2029 untuk Kementerian Pertahanan? Apakah pasangan calon yang memenangkan pemilu presiden pada tahun ini akan mewujudkan janji-janjinya terkait sektor pertahanan? Jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut akan ditentukan oleh political will presiden terpilih. Wujud political will adalah besaran alokasi belanja pertahanan, khususnya pinjaman luar negeri atau PLN yang memadai. Sebagaimana diketahui, pengadaan Major Weapon System hanya boleh memakai skema PLN dan atau pinjaman dalam negeri atau PDN. Pemerintahan Presiden Joko Widodo telah menetapkan besaran PLN untuk Kementerian Pertahanan pada periode 2025-2034 senilai 30 miliar US dollar. Akan tetapi perlu dicatat bahwa kebijakan tersebut dapat diubah oleh presiden baru. Dengan kata lain, alokasi 30 miliar US dollar sangat mungkin berubah, baik menjadi lebih besar ataupun menjadi lebih kecil. Kata kuncinya adalah bagaimana presiden baru mengatur alokasi PLN bagi Kementerian Pertahanan. Penting untuk diingat bahwa sumber daya negara selalu terbatas, sehingga selalu terjadi kompetisi antar berbagai sektor untuk mendapatkan sumber daya yang terbatas tersebut. Sumber daya yang terbatas akan menjadi tantangan pula bagi presiden baru untuk memenuhi semua janji kampanye yang telah diumumkan kepada masyarakat. Harapan publik adalah pasangan calon manapun yang keluar sebagai juara dalam pemilihan presiden harus segera cepat dan tepat memodernisasi alutsista TNI untuk merespon tantangan keamanan regional dan internasional.